Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan 3 tempat belanja untuk pedagang sembako rumahan. Jadi ini tempat yang menurut saya paling pas untuk pedagang sembako rumahan. Nah, kira-kira di mana ya tempatnya? Berikut videonya. Yang pertama adalah pasar. Jadi rata-rata kalau di pasar itu memang untuk menjual barangnya itu persatuannya itu harga grosir, jadi nggak perlu beli misalnya 1 lusin atau berapa gitu ya. Yang penting kalian beli 1 atau 2 itu pasti nanti sudah dikasih harga murah. Setahu saya kalau di pasar Jombang seperti itu. Jadi yang pertama adalah kalian untuk pedagang sembako rumahan beli saja di pasar maksud saya. Yang kedua adalah tempat belanja yang paling cocok di toko grosir. Nah, di toko grosir ini harganya memang sama dengan pasar. Jadi, kalau misalnya yang paling mudah aja misalnya untuk penyedap rasa kayak Royco, Masako, biasanya kalau di pasar kan 5.000 dapat 12 bungkus. Nah, kalau di toko grosir sama harganya. Jadi 5.000 dapat 12 bungkus. Nah, untuk teman-teman yang biasanya rumahnya jauh di pasar, kalian bisa belanja di toko grosir, jadi lebih mudah, lebih dekat, seperti itu. Harganya kan juga sama dengan pasar ya. Yang ketiga adalah swalayan yang mematok harga grosir atau harga pasar ya. Kalau di Jombang itu ada di Kecamatan Tunggorono. Jadi di sana itu harganya juga murah sama seperti pasar. Tapi kalau misalnya teman-teman kejauhan, bisa tuh langsung ke toko grosir ataupun ke pasar yang terdekat dengan teman-teman. Nah, pokoknya saya menyarankan untuk pedagang sembako yang modalnya terbatas, misalnya cuma 1 juta nih, kalian nggak perlu menyetok barang satu jenis yang banyak banget ya, karena nanti kalau teman-teman bisa menyetok satu barang yang banyak banget, nanti kalau misalnya lakunya lama, nah itu uangnya mandek di situ gitu. Jadi yang penting dikit-dikit, yang penting barangnya itu lengkap. Saran saya untuk teman-teman pedagang sembako rumahan yang memang modalnya terbatas, kalian harus memaksimalkan modal yang kalian punya itu ya. Jadi kalian putar tuh dengan sebaik-baiknya. Kalian juga harus mengetahui situasi dan kondisi pada saat ini gitu. Misalnya ini musim hujan ya, kalian perbanyak tuh lotion untuk anti nyamuk, misalnya autan, sovel, kemudian obat nyamuk. Lah itu pasti nanti laku keras seperti itu. Terus ada nih teman-teman, kayak misalnya pada saat ada musim hajatan ya, kalau di Jawa kan biasanya bulan bakdo mulut ya, bakdo mulut, kemudian setelah besar itu kan pasti banyak yang entah itu hitan, entah itu resepsi anaknya dan lain sebagainya. Jadi kalian harus menyetok hubungannya dengan hajatan tersebut atau hubungannya dengan situasi pada saat itu. Misalnya kalau orang rata-rata itu bawa gula, bawa minyak goreng, bawa beras dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, gula ini itu harus kebutuhan yang harus ready setiap hari di toko teman-teman. Begitupun juga dengan beras. Beras ini harus setiap waktu ada di toko teman-teman. Kalau teman-teman bisa beli beras beramu ya beramu, kalau enggak ya satu macam nggak apa-apa. Nah, untuk kebutuhan sabun ini juga harus ready setiap hari ya teman-teman. Di sini saya menyetornya lumayan banyak. Nah, selain ada sabun, ini saya mau menyetok minyak goreng, kemudian tepung ketan, tepung beras, kemudian ada penyedap rasa, ada kecap, juga ada kopi. Nah, teman-teman, di sini saya juga menyediakan minuman-minuman instan gitu kayak kopi, energen gitu. Terus ada sabun mandi, saya nyetornya di sini nggak terlalu banyak sih, soalnya sedikit-sedikit, yang penting rata. Nah, kayak misalnya sabun bayi nih, saya cuma sedia 1 pieces, soalnya jarang banget orang yang ambil sabun bayi kayak gitu. Sama juga dengan kayak ini sabun apa, Shinzui itu juga jarang banget orang yang ambil Shinzui, soalnya harganya juga lumayan mahal gitu. Terus kalian harus sedia juga nih kayak minyak kayu putih ya, barangkali ada yang beli, yang penting ada lah. Terus ada pembalut juga ya, setiap bulan pasti diperlukan orang kan, khususnya cewek. Terus juga ada mie, terus ada ini kayak cukuran ini buat bapak-bapak gitu, cukuran jenggot.
biasanya ada orang beli. Nah, ini ada saus. Nah, teman-teman, saya juga menyediakan bahan-bahan kue, jadi stoknya saya kasih sedikit-sedikit. Di sini saya punya garin Forvita, ada Blue Band, kemudian ada margarin yang kayak kesempatan itu loh, terus ada ovalet untuk pengembang kue, ada biskuit juga, ada pasta. Nah, ini pastanya. Terus saya juga punya suhu kue untuk pengembang kue biar empuk. Jadi setiap itu saya usahakan sedikit-sedikit tapi lengkap seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sampingnya ada mie instan, kalau ada berbagai rasa saya menghitung, pokoknya kelihatan dari rasa. Nah, saya juga punya susu Milo, ada susu Denko, ada susu saset Indomilet, ada teh, ada agar-agar, kemudian ada obat-obatan yang sedikit-sedikit. Ini ada antamin, ada obat mixagrid, ada obat-obat warung lah. Nah, kalau tetangga ada yang butuh seperti itu, jadi saya usahakan pasti ada ya buat pelengkap. Nah, selanjutnya ada ini kacang, ada miri, ada santan, kemudian ada gula batok ya kalau orang bilang. Nah, ini untuk sabun, kemudian sampo, saya tata sedemikian rupa biar tempatnya lebih muat banyak ya. Jadi satu etalase itu benar-benar penuh gitu. Jadi dalam pemanfaatan displaynya itu ya cukup ya. Nah, ini macam-macam samponya seperti ini. Nah, di sini saya juga stok rokok. Jadi kalau teman-teman mau jualan rokok ya monggo, tapi memang untuk labanya nggak terlalu banyak sih. Nah, seperti ini saya stok sedikit-sedikit lah, pokoknya ada. Yang menginginkan membuka toko sembako tapi dengan modal terbatas, kalian jangan berkecil hati. Pokoknya kalian ikhtiar, kalian usaha, semoga usaha kalian itu bisa dipermudah oleh Allah. Pokoknya yang awal ya kalian harus punya modal dulu. Setelah itu yang kedua, kalian harus punya tokonya, tempatnya di mana buka tokonya. Yang ketiga, belanjanya di mana. Nah, setelah itu nanti sambil jalan ya, sambil memperbaiki ya, kira-kira kekurangannya apa, seperti itu. Yang penting niatnya itu terlebih dahulu, kemudian kalian izin dulu tuh kepada suami, entah pada orang tua, gimana enaknya, seperti itu. Setelah dapat izin, nanti pasti teman-teman insya Allah dipermudah oleh Allah apabila teman-teman benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis tersebut. Oke, nggak ada kata menyerah, yang penting kalian berusaha, karena kalau tidak berusaha kalian pasti tidak tahu hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.